Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya Estate dan Investment. Oke, baik teman-teman. Hari ini saham yang kemarin-kemarin kita tunggu tidak atau lama sekali asingnya jualan. Hari ini asing di saham tersebut sudah mulai net buy teman-teman, dan sahamnya juga sudah beberapa hari ini naik. Apakah ini adalah merupakan awal dari kebangkitan saham ini? Oke, baik, sebelum masuk materi, teman-teman, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwasanya saya Surya Mesri tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik teman-teman, kita akan cek dulu ya kondisi dari IHSG ya, seperti ini. Di video terakhir saya sampaikan bahwa IHSG mampu bertahan di atas 38,2 retracement atau di sekitar 6950, hampir ke 7000, dan resistannya atau 7000 resistan psikologis kemarin Jumat bisa dilewati dengan mudah, dan IHSG juga bisa sampai di 50 retracement di 7032 ya. Jadi kalau kita lihat dari cluster trend ini ya teman-teman, IHSG sudah separuh melewatin jarak tempuhnya atau separuh melewatin kenaikannya ya, yaitu di 7036 berhasil dilewatin karena closing dari IHSG di 7063. Nah, kalau kita lihat teman-teman mover ya atau saham-saham penggerak indeks kemarin ini serentak bareng ya, market saham-saham penggerak indeks ini pada naik bareng, baik itu saham-saham Pak Prayogo, Brand, TPI, Acuan, BRPT maupun saham-saham banking ya. Belum lagi ditambah saham telekomunikasi ya, dan juga saham-saham lain. Overall untuk hari ini saham-saham pada bergerak naik sehingga mendorong IHSG untuk kuat sekali ya. Kuatnya pakai sekali karena berada di atas 1% kenaikannya teman-teman. Oke, kita lihat dulu kondisi regional ya. Kondisi regional seperti ini. Dow Jones 0,09, 0,3, 0,26 tadi malam ya. Nikkei kemarin hijau, kemudian untuk Eropanya mix, dan untuk rupiah masih di kisaran 16.350 ya, 16.350. Oke, baik teman-teman, kita akan cek dulu ya untuk harga komoditas. Harga komoditas saat ini seperti apa, kita akan cek. Ya, yang pertama adalah untuk crude oil masih bertahan di 81 lah, 81,4 dolar ya. Brent juga sama. Coal ini masih bertahan di sekitar 130-an. Untuk emas masih di 2320-an per troy ounce. Kemudian untuk permetalan, ini untuk nikel berada di area koreksi jauhnya ya. Jadi koreksinya udah lama, udah turun lama, dan ini ada turning. Percobaan naik untuk nikel, untuk timahnya masih di kisaran harga yang sama teman-teman. Kalau kita lihat dari ini IHSG-nya banyak happy banget ya teman-teman. Jadi saham-saham pada bergerak naik semuanya. Sektor-sektor juga banyak sekali ya yang hijau. Hampir semuanya nih, ada satu sektor yang merah. Saya udah ambil beberapa saham yang mungkin bisa kita perhatikan, dan sebenarnya ini juga adalah merupakan lanjutan dari saham-saham yang kemarin. Bahasanya masih sama ya, karena saham-saham yang saya pantau juga sahamnya juga sama teman-teman. Nah teman-teman, ini yang kita tunggu-tunggu ya, saham-saham banking. Beberapa memang kemarin sudah net buy begitu. Cuman ada satu saham banking yang tekanan jual asingnya kuat sekali, yaitu BRI. Nah untuk hari ini teman-teman akhirnya asing net buy di BRI. Kita akan langsung cek dulu. Nah ini adalah saham BRI teman-teman. Kemarin BRI itu open gap up ya, langsung. Biasanya kalau gap up ini memang buyernya sudah sangat, sorry saya belum keluar ya. Ini saham BRI ya. Biasanya kalau gap up ini seperti ini memang udah nggak sabar untuk beli ya. Sebelumnya, analisa sebelumnya di cluster ini untuk BRI teman-teman, ini
BRI memang dalam cluster tadi sudah ada resistan di sekitar 4576 ya, saya sampaikan di video terakhir, dan hari ini beranjak naiknya langsung dari titik itu, naik bahkan sempat sampai di 4650 walaupun closingnya sedikit turun, tapi masih di area support. Namun ada area-area ini ya ditinggalkan pada saat gap up kemarin, jadi mungkin masih bisa diperhatikan kalau misalkan hari Senin besok adalah mungkin kondisinya kurang sip gitu, mungkin BRI akan sedikit retracement di area 4575 sampai sekitar 4500. Jadi perhatikan 4500 sampai 4570. Nah, yang menggembirakan adalah kenaikan dari BRI ini, teman-teman. Kalau kita lihat dalam weekly chartnya, ini udah bagus banget dalam 2 minggu ini ya. Walaupun kalau kita lihat dalam seminggu kemarin mungkin sangat nggak enak ya, karena naik turun begitu. Tapi dalam weekly-nya di candle 2 minggu yang lalu, ini terjadi satu candle engulf ya. Jadi di minggu ketiga sebelum sekarang, ini ada satu candle turun, di mana memang minggu setelahnya adalah turunnya dalam, namun naiknya juga melebihi candle 3 minggu yang lalu. Artinya di engulf atau ditutup ya. Jadi penurunan di minggu lalu, 3 minggu lalu itu sudah di cover oleh kenaikan 2 minggu yang lalu, dan dilanjutkan juga candle yang terakhir yang kemarin. Ya. Ya walaupun kalau kita lihat ya, kondisi dari BRI ini memang break dari 38 di sini, ada 50 dan targetnya ke 61. Memang sudah hampir tercapai ya, karena di sini ada support orang berpikir di sini mungkin sudah murah. Jadi apalagi ini saham BRI yang mana selalu ditunggu-tunggu para penyuka saham banking seperti itu, kapan lagi dapat harga murah seperti itu. Nah, ini 2 minggu ini sudah ada tanda-tanda kenaikan ya, teman-teman. Dan yang lebih mengembirakan lagi, weekly-nya oke, dan ini yang paling ditunggu teman-teman, yaitu asingnya sudah mulai masuk ya. Masuknya boleh dibilang tebel, dan kenaikan BRI ini kenaikannya didorong oleh volume ya. Jadi ini kalau memang marketnya udah turning ya, saham ini udah turning, belum ada kata terlambat sebenarnya. Kenapa? Karena prinsip dari saham itu adalah beli ketika mau naik dan jual ketika mau turun, dan ini turunnya udah dalam. Tentu potensi upside-nya sebenarnya masih terbuka lebar, apalagi kemarin asing jualan nih, siapa tahu asing mulai beli gitu ya, teman-teman. Kalau kita lihat di sini kondisi untuk net buy net sell dari saham ini, coba kita intip BBRI. Nah, di sini terlihat bahwa memang masih 50-50 ya buyer sellernya. Ini asing yang masuk ada RX ya, YP, KZ. Ini BK masih jualan ya. Coba kita lihat dari Senin nanti untuk net buy net sell di BRI, teman-teman. Ya pun sama ya teman-teman, untuk saham lain kita coba intip dulu BMRI. Ini secara weekly oke ya. BMRI ini secara weekly oke banget ya. Kenapa? Karena trend channel ya, kenaikan ini bergerak dalam trend channel ini, tidak pernah keluar dari trend channel itu. Dan selain tidak pernah keluar dari trend channel ini, juga tidak pernah break dari 38,2 retracement di weekly. Jadi BMR ini termasuk saham yang bagus banget dalam candle atau dalam trend weekly-nya, teman-teman. Walaupun dalam daily-nya sama, tentu akan mengalami pergerakan yang serupa dengan banking yang lain. Kalau kita lihat dalam daily, ini juga kenaikannya juga sudah oke ya. Ini resistan pertama dilewatin, resistan kedua dilewatin, belum dilewatin di tes. Jadi yang teman-teman bisa perhatikan ada di 6.260. Ini adalah merupakan 38,2 retracement. Ini adalah merupakan resistan kedua. The next-nya adalah 6.500 untuk BMRI. Dan sama teman-teman ya, BMRI juga asingnya hari ini mulai buy besar ya. Dengan volume juga lumayan besar ya. Dengan volume yang lumayan besar. Kita akan lihat dulu intraday-nya dari saham BMRI sekarang. BMRI, oke. BMRI masih imbang, 52% buying side, 48% selling side ya. Asing yang masuk BKRX, DRKZ dengan kondisi komposisi hijaunya di atas, artinya buying side-nya sudah melebihi sedikit di atas selling side-nya, teman-teman.
Oke, baik, berikutnya bagi penggemar saham BBNI kita akan bahas daily-nya juga sama ya. Daily-nya BMRI walaupun beberapa hari yang lalu sempat membentuk candle baru yang lebih rendah, namun diakhiri dengan doji butuh konfirmasi 2 hari naik, doji lagi butuh konfirmasi, tes support lagi, baru kemudian naik ya. Dalam tren besarnya ada resistan di 4730 ya. Kemudian nanti 5100 cukup jauh karena saya menggunakan rentang yang jauh. Oke, baik, kita akan lihat dulu weekly chartnya dari BBNI. Ini juga bagus ya teman-teman. Mantul dari area supportnya. Saya akan sampaikan dulu untuk area supportnya adalah seperti ini. BBNI break dari 38,2 retracement, target ke 61 ya. Namun coincide atau kejadian yang paling umum itu adalah di 50 retracement. Jadi orang beranggapan bahwa 50 retracement adalah sudah pantas. Dan itu terjadi 2 minggu yang lalu di 4250. Sekarang BNI sudah di 4600 ya. Jadi kenaikan sudah lumayan sebenarnya. Namun saya rasa ini masih memberi peluang banyak ya. Karena asingnya kemarin-kemarin kan masih berbarengan dengan saham-saham bank lain masih net sell. Walaupun BNI sendiri asingnya juga sebenarnya bolong-bolong ya antara net sell, net buy, net sell begitu. Dan untuk kenaikan dari saham BNI ini dalam 2 hari ini didorong juga dengan volume ya. Jadi kenaikannya didorong juga dengan volume. Nah, sekarang kita akan lihat kondisi BBNI intraday-nya cukup oke ya. 56% buying side atau hajar kanan. Dengan asing yang masuk ada JU, LG ya. Belum begitu dominan di BBNI ya teman-teman. Oke, kita cek saham BBCA. Ini saya sampaikan kemarin sebagai saham yang teknikalnya bagus ya. Kita coba update dulu untuk BBCA. Nah, ini memang bagus banget ya kalau teman-teman lihat. BBCA memang bagus banget teknikalnya. Ini adalah weekly-nya. Selama koreksi tidak pernah ngebreak dari 38,2 retracement ya. Ini juga hampir sampai di mid band dari trend channel, uptrend channelnya di 10.000. Ini menurut saya paling bagus sahamnya secara teknikal dan koreksinya juga kemarin sedikit banget ya. Asingnya juga tebel, masuknya tebel ya teman-teman. Asing ketika naik asingnya borong ya. Volumenya memang belum luar biasa banget tapi juga sudah ada kenaikan sebenarnya begitu ya. Terus kemudian kita lihat intraday-nya dari BBCA ya. Masih imbang, buyer sellernya 51 versus 49. Namun asingnya sudah dominan ya teman-teman. RX, BK, KZ. Nah siapa tahu nanti di minggu depan asing-asing ini juga sudah mulai masuk di banking yang lainnya secara umum, secara serentak kira-kira begitu ya teman-teman. Oke, kita lihat berikutnya. Ini beberapa banking yang akan saya bahas. BNGA teman-teman, ini weekly-nya juga cukup oke ya. Koreksinya kemarin kan memang di area demand sebelumnya ya, sehingga cukup bisa menjadi support ya. 61,8 retracement tidak kesampaian hampir ya. Untuk BNGA juga sama rebound dari dasar ya teman-teman, tidak jadi ya. Kita lihat dulu dalam beberapa hari ke depan apakah membentuk lower low ataukah dia mampu untuk lanjut rebound ya teman-teman. Baik, saya akan gambarkan dari tren kecil dulu di sini. Bahwa kenaikannya hampir sampai di 1770, itu 50 retracement ya. Saya tandain ini target yang pertama. Nanti the next-nya ini ada di sini, jadi oke, pas ya resistan ya. Jadi yang harus diperhatikan 1770 ya, kemudian 1860, terus kemudian 1930 untuk BNGA teman-teman ya. Kita cek dulu. Asingnya masih dominan net buy di BNGA teman-teman. Baik, kemudian BBTN teman-teman, ini asingnya net buy-nya udah lumayan nih dari tanggal 20 Juni ya. Udah cukup lama juga net buy-nya di BBTN. Sahamnya kondisinya adalah seperti ini. Ini sebenarnya jarang saya bahas. BNGA, BBTN jarang saya bahas. Oke, saya akan gambarkan karena sebelumnya dia breakdown ya, create harga lower baru. Saya akan update kondisinya sekarang. Oke. Ini adalah Fibo-nya, ini penurunannya. Nah, ini kenaikan kemarin sudah di 1280 itu resistan pertama. Berikutnya nanti 1340, tapi ini adalah tren besar ya.
Di weekly-nya, oke, weekly-nya nggak begitu menarik karena rentang geraknya cukup lama berada di area tersebut untuk BBTN. Nah, kemudian satu saham yang sebenarnya udah sering saya singgung dari kemarin-kemarin adalah Breeze, di mana ini teknikalnya juga bagus. Dan ini juga net buy-nya itu kenceng ya, teman-teman. Teknikalnya bagus, asing net buy-nya itu kenceng, yaitu adalah saham Breeze. Nah, ini net buy-nya kenceng ya, naik dengan volume dan juga dengan dorongan asing. Untuk Breeze, kita coba akan lihat intraday-nya dari saham ini, Breeze. Ini bagus ya. 65% buy at over atau hajar kanan, teman-teman. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Sedikit dulu ya. Jadi banking, oke, yang kita tunggu-tunggu terutama BRI nih. Asingnya udah net buy lagi sekarang ya. Asingnya udah net buy lagi sekarang dan sahamnya naik dan juga didorong volume kenaikannya. Nah, apakah akan lanjut minggu besok ya teman-teman? Kita akan kita akan lihat minggu besok ya. Saya juga sudah buying side untuk BBRI karena saya 5 kali mungkin ya. Ketika penurunan dari BRI ini udah 5 kali saya masuk namun harus keluar lagi. Nah, kemarin ngelihat kondisi seperti itu mau nggak mau saya harus masuk daripada nggak ada posisi. Oke, baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.